أجمعين أما بعد. Al-Qur'an wal-Fudalah, sekedar para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz wal asatidzah, jamaah, semua jamaah Masjid Al-Fatah, wabil khusus jajaran kepengurusan takbir Masjid Al-Fatah, jajaran kepengurusan panitia Ramadan Masjid Al-Fatah, semuanya yang saya takdiri, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua oleh Allah ditakdirkan masih menemui bulan Ramadan, dan alhamdulillah sekarang masuk di malam yang ke-15. Betul? Alhamdulillah. Tidak terasa ternyata sudah setengah bulan, sudah 15 hari kita berada di bulan Ramadan, sudah separuh dari bulan Ramadan akan kita lewati. Alhamdulillah. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini bisa menjalankan puasa Ramadan dengan istiqomah, bisa tutup sampai selesai, dan semoga diterima oleh Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan dirinya, dan sungguh rugi orang yang tidak mau membersihkan dirinya. Maksudnya apa? Beruntung orang yang mau merubah dirinya yang awalnya jelek, mau merubah dirinya menjadi orang yang baik. Yang awalnya amalnya jelek, mau berubah dengan amal yang baik. Tidak sebaliknya, selalu menjalankan perbuatan maksiat, tidak mau menjalankan kebaikan, sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, sholat Jumat ditinggalkan, kewajiban tidak dilakukan, dan dia tidak mau berubah semua itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka di bulan Ramadan ini perlu kita untuk muhasabah, untuk mengoreksi diri kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabah. Hisablah diri kalian semua, koreksi diri kalian semua sebelum besok di akhirat dikoreksi, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti tidak akan yang terlewatan semua kemaksiatan kita yang kita lakukan di dunia ini. Pasti Allah tahu. Maka yang tahu kejelekan itu pasti. Orang lain mungkin tahu kebaikan kita, tapi tidak tahu kejelekan pada diri kita. Kejelekan yang kita lakukan, hati kita yang tidak baik yang kita lakukan, orang lain mungkin tidak tahu. Maka perlu kita muhasabatun nafsi, mengoreksi diri kita ini, mencari kejelekan kita ini, kemudian kita ganti dengan sesuatu yang baik. Terus bagaimana caranya kita untuk mencari kejelekan kita sendiri? Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin karangan Imam Ghazali, beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla idza arada bi 'abdin khairan basarahu uyuba nafsi. Ketika itu menjadi hamba yang baik,
maka Allah akan menampakkan dirinya, menampakkan kejelekan-kejelekan pada dirinya. Kalau Allah menakdirkan kepada kita, kita ingin menjadi orang yang baik, Allah akan menampakkan, Allah akan menunjukkan kejelekan-kejelekan kita pada kita. Akan tetapi, walakinna aktsaran nas jahiluna bi umuri nafsi. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kejelekan atau kekurangannya masing-masing. Akan tetapi kebanyakan manusia banyak mengetahui kejelekan orang lain. Kalau kejelekannya sendiri tak tahu, tapi kalau kejelekan orang lain akan tambah. Memang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ingat, ketika Allah itu menghendaki seorang hamba itu menjadi orang yang baik, maka Allah akan menampakkan, Allah akan menunjukkan kejelekan-kejelekan pada dirinya sendiri. Ketika orang itu mengetahui kejelekannya sendiri, maka orang tersebut akan merubah dirinya menjadi orang yang baik. Maka caranya bagaimana agar kita ini mengetahui kejelekan kita sendiri? Diterangkan dalam kitab Iqadul Mu'minin ada 4 hal agar kita ini bisa tahu, bisa mengerti kejelekan. Termasuk kita harus mencari seorang guru. Kita harus mencari seorang guru yang betul-betul bisa melihat kejelekan kita, yang selalu mengontrol kita, sehingga ketika kita melenceng, maka kita diarahkan oleh guru kita. Makanya ketika kita ingin mencari guru, kita harus betul-betul memilih, karena bahaya kalau kita salah mencari guru, kita bisa jadi salah mencari ilmu. Kita salah mencari guru, kita akan salah mendapatkan ilmu. Kalau kita salah di dalam mendapatkan ilmu, maka kita dikasih salah agama kita. Maka kita harus hati-hati. Anak guru yang betul-betul baik. Jangan sampai anak kita yang tersesat dan menyesatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena pada akhir zaman ulama semakin tidak ada. Karena ilmunya para ulama sudah diambil oleh Allah. Semakin lama Allah akan mengambil ilmunya Allah dari para ulama. Dengan cara apa? Diqabdil ulama. Allah mengambil ilmunya Allah dengan cara mengambil para ulama. Banyak guru-guru kita, ulama-ulama yang sudah meninggalkan kita. Dengan perginya para ulama, maka ilmu akan hilang. Maka ada. Sedangkan kita tidak mau belajar, anak-anak kita tidak kita suruh belajar kepada para ulama. Akhirnya apa? Manusia mencari pemimpin yang tidak mengerti agama, mencari pemimpin yang tidak mengerti tentang halal dan haram. Kemudian pemimpin itu ditanya oleh kaumnya, kemudian menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya apa? Fadhallu wa adhallu, akhirnya tersesat dan menyesatkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita yang pertama tadi apa? Kita mencari guru yang bisa melihat kita, keadaan kita ketika kita salah, diingatkan oleh guru. Yang kedua, kita harus mencari shadiq masduq, mencari teman yang bisa dibenarkan, mencari teman yang Madinah, mencari teman yang ahli di bidang agama, mengerti halal dan haram, mengerti mana hak, mana yang batil. Sehingga apa? Ketika kita melakukan kesalahan, maka teman kita mau mengingatkan kita. Ketika kita melakukan teman yang baik, bukanlah teman yang selalu membenarkan kita, akan tetapi teman yang baik, teman yang mau mengingatkan kita ketika kita bersalah. Teman yang baik, teman yang selalu mengingatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan teman yang selalu membenarkan kita.
Tapi kita jangan salah. Ketika teman kita mengingatkan kita jangan salah paham. Itu tandanya apa? Itu adalah teman yang baik karena telah mengingatkan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang ketiga, cara untuk kita mengetahui kesalahan kita melihat ucapan dari orang-orang yang tidak senang dengan kita. Kalau orang tidak senang dengan kita, sudah pasti yang dibicarakan adalah kejelekan. Yang dibicarakan adalah kejelekan. Pasti yang dibicarakan kejelekan kita. Tidak akan bicarakan kebaikan kita. Terus apa hikmahnya? Ketika orang tidak senang dengan kita, kemudian membicarakan kejelekan kita, saat itulah kita muhasabah, kita mengoreksi diri kita. Apakah itu memang betul-betul ada pada diri saya? Muhasabah. Misalnya ada orang yang bilang kamu itu begini. Kita jangan sakit hati dulu. Tapi kita muhasabah pada diri kita, kita koreksi. Saya itu kayak betul apa tidak ya? Dikoreksi. Kok ternyata itu betul, maka kita harus merubah diri kita menjadi baik. Kalau memang salah, biarkan. Namanya orang pasti gak ada benarnya. Orang banyak pasti gak ada benarnya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begitu, ya, macam-macam orang banyak. Ada cerita itu ayahnya. Ada ayah dan anaknya mempunyai hikmah. Hikmah seperti kuda kecil ya, mempunyai hikmah. Kudanya itu dinaikin berdua. Jadi naik hikmah. Bapak dan anaknya itu naik hikmah. Naik seperti itu. Ada orang yang komen, itu bagaimana itu anak dan bapaknya itu gak kasihan hikmahnya, gak kasihan hewannya, kok dinaikin berdua? Salah. Akhirnya bagaimana? Ya sudah, yang naik anaknya, ayahnya turun, bapaknya turun tuntun. Yang namanya orang dikomen lagi, itu bagaimana itu? Anaknya itu, kok bapaknya suruh tuntun? Salah lagi. Akhirnya bagaimana? Turun semua. Wes, akhirnya himarnya itu dituntun. Apa dituntun itu? Ya wes dituntun wes. Dituntun. Masih salah lagi. Bagaimana ini bapak dan anaknya ini? Oh, ada himar gak dinaikin, malah dituntun, malah betul sekali. Salah dinaikin salah, yang naik salah satu salah, turun semua salah. Kalau kita menuruti orang, gak ada benar, maka apa hikmahnya? Selama itu sudah sesuai dengan syariat, sudah sesuai dengan adat, dan adat sudah. Walaupun orang itu komen bagaimanapun, silakan. Yang penting kita sudah berjalan dengan baik. Kalau kita beri orang bukannya ini pasti yang namanya orang hanya ada yang mengerti, ada yang tidak. Jadi kita harus maklum. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara kita untuk mengetahui kesalahan diri kita sendiri? Kita melihat orang lain. Ketika kita kumpul bersama, kita bersama dengan masyarakat, bersama dengan orang-orang, disitulah saatnya kita untuk melihat kesalahan orang lain. Maksudnya bagaimana? Al-mu'minu bil-adli. Orang mukmin itu adalah kaca penggalanya orang mukmin. Bahasa Milon berkaca. Misalnya begini, ketika kita itu melihat
bisa sebagai kaca penggala kita. Oh, berarti kalau seperti itu orang tidak senang, maka saya jangan melakukan hal yang sama seperti kita melihat kesalahan orang lain, kita samakan dengan kesalahan kita. Ketika orang lain melakukan kesalahan, orang tidak senang, maka kita jangan melakukan kesalahan seperti apa yang dilakukan orang lain. Ketika ada orang yang melakukan kebaikan orang senang, maka itu tidak seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Kita muhasabah nafsi, muhasabah mengoreksi diri kita sendiri, kejelekan diri kita sendiri, dan ini sebagai tanda bahwasanya Allah telah mencintai kita.